ya, siap. Ya, Oke, kami persilakan waktunya Pak Ketua untuk memberikan arahan dan membuka acara kita ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, saya banggakan seluruh perawat di seluruh Indonesia peserta seminar harian atau kita sebut dengan daily seminar PPNI yang untuk mengantisipasi dan memenuhi satu kebutuhan teman-teman kita di lapangan dalam rangka penanganan COVID di berbagai area tempat praktik. Oleh karena itu kita lakukan bersama ikatan dan himpunan di tingkat pusat yang memberikan ilmunya, teknologi keperawatannya kepada kita semua dan mudah-mudahan dapat meningkatkan kompetensi kita pada saat penanganan COVID. Kami informasikan ini kami tim Satgas DPP baru saja kembali dari takziah mengunjungi ahli waris atau keluarga dari teman-teman kita yang telah mendahului kita wafat dalam masa pandemi ini. Kita sudah hari ini yang ke-9 kunjungan kami kepada keluarga korban dan beliau mengucapkan terima kasih dan salam kepada teman-teman sejawat yang telah memberikan dukungan, support kepada almarhum dan almarhumah atas ucapan-ucapannya dan merasa bangga atas soliditas dan perhatian teman-teman sejawat pada umumnya. Mereka juga mendapatkan banyak sekali ucapan bela sungkawa dan perhatian dari khususnya teman-teman perawat. Mereka ucapkan terima kasih. Teman-temanku sekalian, hari ini menurut data pantauan tentang perawat kita, yang wafat itu 19, sebenarnya 20 tapi satu lagi kita cek kronologisnya. Kemudian yang positif COVID itu sudah 53 orang, yang sembuh baru 3 orang, dan yang dirawat itu adalah 68 orang, serta PDP, status PDP 48 orang, dan status ODP itu 596 orang, serta perawat yang OTG itu 97 orang. Jadi ini angka pemantauan internal kita yang diisi oleh secara volunteer oleh teman-teman perawat kita melalui sistem yang kami publish di Satgas DPP. Nah, kalau melihat angka-angka ini teman-temanku, patut kiranya kita selain kita meningkatkan profesionalitas kita, ya juga kita harus tetap waspada, disiplin agar kita bisa tetap dalam keadaan sehat dan tidak terpapar. Jadi oleh karena itu saya sekali lagi menghimbau kepada kita semua untuk menjaga kesehatan, jaga stamina agar kita bisa melayani dengan baik klien-klien kita. Yang berikutnya, teman-temanku seluruh Indonesia, saya juga informasikan di tengah-tengah kita melayani COVID ini, ada juga sahabat-sahabat kita, sejawat kita saat ini sedang berfungsi atau berperan sebagai relawan perawat. Saya sebut saja di rumah sakit darurat yang ada di Wisma Atlet itu ada 406 perawat-perawat di seluruh Indonesia yang saya lihat pada saat kunjungan kami beberapa hari yang lalu, luar biasa, saya bangga sekali dan saya ucapkan terima kasih kepada mereka. Pada saat bertemu gitu hangat sekali dengan wajah ceria, dengan satu sikap yang sangat semangat untuk tetap melayani. Saya ucapkan terima kasih, ini menunjukkan bahwa kita tetap peduli dengan kemanusiaan. Dan mereka berasal dari seluruh wilayah seluruh Indonesia. Luar biasa, meninggalkan keluarga untuk mengabdi demi penanganan COVID ini menjadi lebih cepat lagi. Saya ucapkan terima kasih atas dedikasi mereka para relawan yang ada di beberapa tempat, antara lain di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet,
ada 406 orang, ada di Rumah Sakit Pertamina Jaya itu ada 200 orang, di Rumah Sakit UI 84 orang, dan di Kementerian Pertahanan itu ada sekitar 200 orang perawat. Dan mudah-mudahan pengabdian Anda menjadi hitungan tersendiri amal baik yang akan dihitung oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, meningkatkan derajat kita secara individu dan meningkatkan profesi perawat kita di Indonesia. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Amin. Sebagai informasi saja bahwa relawan-relawan yang ada di penanganan COVID ini, rekrutmennya antara lain merupakan kerjasama antara PPNI, baik itu di DPP maupun di DPW, dengan Badan PPSDM kalau di pusat, dengan Dinas Kesehatan kalau di daerah. Jadi itulah kiranya informasi yang ingin saya sampaikan pada teman-teman, supaya menjadi ada satu informasi yang sisi yang lain dalam kesempatan pembukaan seminar ini. Nah, lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman IPG yang hari ini berkesempatan untuk memberikan ilmunya, dan saya kira area endoskopi ini, sepertinya bronkoskopi kemarin juga, itu adalah area yang tidak banyak perawat yang berkesempatan tugas di sana. Tapi kita harus tahu bagaimana seluk-beluk, kemudian kewaspadaan dan spesifikasi yang menjadi peran perawat di sana, sehingga kita bisa pahami betul bahwa perawat itu ternyata dibutuhkan di mana-mana dalam konteks pelayanan kesehatan. Kepada narasumber, saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Begitu juga kepada moderator dan Satgas DPP PPNI. Saya ucapkan selamat berseminar, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa, saya ingatkan kembali, mari kita jaga kesehatan kita, jaga kondisi kita, jaga keluarga kita, lingkungan kita, dan kita tetap sehat. Salam sehat, salam tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua yang sudah memberikan arahan dan sekaligus membuka kegiatan kita hari ini. Mudah-mudahan Bapak senantiasa sehat dan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan serta wabah ini cepat berlalu. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita langsung kepada pemateri kita yang akan disampaikan. Materi kita pertama ini akan disampaikan terlebih dahulu oleh Ibu Purwanti Rahayu. Saya sapa Bu Purwanti. Sebentar, saya coba lihat ininya, speakernya. Oke, coba sekarang Bu Purwanti suaranya. Ya, selamat sore. Oh baik, Bu Purwanti, mungkin Ibu yang akan menyampaikan materi yang pertama, karena Pak Antan sepertinya masih proses untuk masuk dalam ruangan kita. Apakah Ibu akan share materi dari Ibu atau dari panitia, dari kami? Dari kami aja, Pak. Oh boleh, silakan dicoba Ibu melalui tombol screen share screen yang ada di bawah. Tapi terlebih dahulu Ibu buka materinya di perangkat Ibu. Perangkatnya dari Pak Erwin, Pak, maaf Pak. Oh boleh. Karena laptopnya, iya. Ya, baik Bu, kami akan siapkan. Silakan Ibu disapa, karena waktu sudah kami serahkan kepada Ibu, nanti akan saya bantu share materi kita. Silakan Bu, waktu kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang kepada Bapak Harif Fadilah, Eskep Mkep MH, selaku Ketua Umum DPP PPNI, pada Bapak Yandi Mardian, Eskep Nurse, selaku Ketua DPP HIPEGI, pada Bapak Jajat Sudrajat, Eskep Nurse, selaku Ketua Satgas COVID-19, dan Bapak Erwin Eskep Nurse SPKMB sebagai host meeting siang ini. Sini saya akan mencoba membawakan materi tentang manajemen perlindungan diri di unit endoskopi era pandemik COVID-19.
Endoskopi saluran cerna merupakan prosedur kedokteran yang memerlukan kontak dekat dengan pasien dan penyedia pelayanan yaitu dokter dan perawat. Dan saat ini juga ada bukti ilmiah yang menyatakan bahwa distribusi SARS-CoV-2 dapat terjadi melalui transmisi fekal oral, yaitu melalui feses atau spesimen biopsi yang ditransmisi melalui alat endoskopi. Coronavirus muncul pertama di Wuhan tanggal 12 Desember 2019. Yang akhirnya kita kenal sebagai SARS-CoV-2. Virus ini dapat bertahan pada benda mati, stick stainless steel selama 72 jam. Dan juga lingkungan yang luas pada kamar dan toilet pasien yang mengidap COVID-19. Dan SARS-CoV ini terdeteksi juga pada gagang pintu, dudukan toilet, tombol lampu, dan jendela kipas, tapi tidak ditemukan pada sampel udara. Cara penularan COVID-19, yaitu melalui cara satu, lewat batuk, bersin, kontak dengan seperti jabat tangan. Dan bila menyentuh atau bersentuhan dengan benda atau hewan yang terinfeksi. Upaya-upaya untuk pencegahan COVID-19 yaitu menjalankan standar pencegahan untuk semua pasien, memastikan akan dilakukannya triase, identifikasi awal, dan pengendalian sumber. 3. Menerapkan langkah-langkah pencegahan tambahan empiris atau kasus-kasus suspek infeksi COVID-19. Selanjutnya itu menerapkan pengendalian administratif dan menggunakan pengendalian rekayasa. Manajemen perlindungan diri, yaitu kesehatan. Di sini dimasukkan arti kesehatan sebagai derajat atau tingkat dalam keadaan fisik dan psikologis individu. Di sini untuk upaya memperoleh kesehatan yang setinggi-tingginya dengan cara mencegah dan memberantas penyakit. Kedua yaitu tentang keselamatan atau safety. Upaya-upaya untuk melindungi pekerja, menjaga keselamatan orang lain, dan melindungi lingkungan kerja. Next. Sekarang kita masuk ke manajemen pasien. Sebelum dilakukan pemeriksaan, kita menghubungi sehari sebelum pemeriksaan, kita menghubungi pasiennya untuk memastikan kondisi pasien. Dan jika ada masalah pada saluran pernapasan, maka tindakan endoskopi akan ditunda sampai kondisi si pasien membaik. Kedua itu melakukan screening dengan melakukan pemeriksaan laboratorium, ronsen dada, dan CT scan dada. Dan terakhir kita juga konsul ke dokter paru untuk sebelum pemeriksaan endoskopi dilakukan. Next. Pada saat sebelumnya Pak. Next. Ya. Untuk pada saat intra pemeriksaan kita mengukur kembali suhu pasien. Jika memang di atas 37 tapi sampai 3 itu akan dikategorikan demam dan pasien akan diklasifikasikan ulang. Dan semua pasien harus memakai masker medis pada saat mau tindakan. Dan melarang pengantar atau keluarga pasien ke ruang endoskopi kecuali jika diperlukan. Perawat endoskopi sendiri memakai APD level 3 untuk melindungi, yaitu pelindung kepala, masker, google, gaun, sarung tangan, dan sepatu. Dan ini harus sudah siap untuk melakukan asisten pada tindakan endoskopi. Next. Next, Pak. Next. Kemudian masker akan dipasang kembali, masker dilepaskan sebelum insersi endoskopi. Jadi si masker pasien ini dilepaskan saat setelah dilakukan anestesi
Terus masker pasien dilepaskan, setelah itu dokter akan melakukan insersi endoskop. Setelah melakukan time out dan pasien sudah dilakukan sedasi, asisten endoskopi atau perawat endoskopi itu harus menjaga jarak ketika insersi endoskop akan dilakukan. Juga perhatikan posisi tubuh ketika melakukan pengambilan sampel pada jaringan dan saat menarik forceps biopsi. Hindari percikan cairan tubuh pasien dari arah channel biopsi. Next. Pada saat selesai tindakan, perhatikan, ini juga perlu diperhatikan saat skop akan ditarik keluar. Hindari juga percikan cairan tubuh pasien seperti saliva yang memang suka tertarik keluar. Terus kemudian lakukan segera setelah selesai, lakukan pre-cleaning dengan benar dan diusahakan tidak ada sisa-sisa percikan-percikan dari cairan tubuh pasien. Kemudian buka sarung tangan bagian luar dan lepaskan endoskop dari sumber cahaya dan bawa skop ke area cleaning dengan hati-hati. Next. Untuk pasien, kenakan masker kembali setelah pasien cukup sadar dari pembiusan dengan kadar saturasi oksigen sekitar 90% dalam udara ruangan. Setelah itu, kita melakukan evaluasi kepada pasien pada hari ke-7 dan ke-14 setelah melaksanakan pemeriksaan. Hal ini dilakukan sampai wabah COVID-19 dinyatakan berakhir. Next. Untuk pembersihan endoskop dan aksesoris, kita perlu melakukan endoskopi sesuai dengan standar operasional prosedur yang memang sudah baku, sesuai dengan seperti pre-cleaning, cleaning, desinfeksi, dan rinsing. Dan deterjen dan desinfektan yang digunakan juga harus sudah teruji dan sesuai dengan standar penggunaan. Di sini diperlukan untuk pelarutan dan waktu yang diperlukan harus sesuai dengan SOP. Deterjen dan desinfektan sendiri harus bersifat bakterisidal, mikrobakterisidal, fungisidal, dan virusidal. Next, Pak. Ini pada gambar pertama, ini saat perawat melakukan asistensi. Di sini APD-nya sudah lengkap, kemudian ini saat dokter melakukan insersi. Yang gambar yang kedua, itu kita melakukan pre-cleaning, yaitu dengan menggunakan seperti tisu yang sudah berisi desinfektan, deterjen, berisi deterjen. Next, Pak. Nah, setelah dilakukan pre-cleaning, kita membawa skop yang memang sudah selesai dipakai, dibawa ke area pencucian untuk dilakukan proses lebih lanjut, yaitu cleaning, desinfeksi, rinsing, kemudian dikeringkan kembali. Next, Pak. Untuk pembersihan ruang endoskopi, di sini endoskopi harus memiliki standar operasional baku juga untuk ruang pemeliharaan. Misalnya setiap hari atau pagi dan sore, terus membersihkan semua permukaan di ruang endoskopi dengan menggunakan desinfektan setiap selesai prosedur endoskopi. Dan bila ada tindakan endoskopi dilakukan di ruangan bertekanan negatif, pelaksanaan tindakan harus ditunda 30 menit setelah pasien sebelumnya keluar dari ruangan tersebut. Next. Nah, ini semua ruangan endoskopi yang dekat monitor, terus bed pasien, lemari-lemari alkes, semua harus kita desinfeksi. Lanjut, next. Untuk staf endoskopi sendiri, semua staf endoskopi harus dalam kondisi sehat. Jadi kalau misalnya memang ada keluhan demam, itu sebaiknya tidak memasuki ruang endoskopi, harus istirahat. Semua staf juga harus patuh menjalankan tindakan dan melakukan pencegahan infeksi dengan cara mencuci tangan. Itu dilakukan 5 moment. Semua staf harus tahu cara memakai dan melepaskan APD dan mengerti pembuangan limbahnya. Semua staf juga memahami risiko penularan dan paparan ke pasien dan petugas kesehatan. Melakukan jaga jarak dengan pasien, keluarga pasien, dan lingkungan pasien. Next, Pak.
APD di ruang endoskopi, kita menggunakan APD level 3. Level 3 ini dipakai pada tindakan tracheostomi, endoskopi, bronkoskopi, pasien endoskopi gastrointestinal pada pasien suspek yang sudah atau yang sudah terkonfirmasi. Level 3 juga dipakai pada saat tindakan operatif atau otopsi pada pasien dengan suspek atau yang sudah terkonfirmasi. Pada level 3 ini, kita juga pada saat pengambilan spesimen saluran nafas untuk pemeriksaan tersangka COVID-19. APD level 3 ini, kita masuk ke Google, masker N95, sarung tangan, dan coverall jumpsuit, sama sepatu boot. Next, Pak. Oke, ini contoh-contoh ini dari bagian-bagian alat pelindung diri. Next, Pak. Next. Langkah-langkah memakai APD, yaitu pakai terlebih dahulu baju dan sepatu kerja, cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, terus pakai gaun, topi bedah, masker N95, pakai kacamata pelindung, pakai sarung tangan karet, yang sekali pakai, dan jadi sarung tangannya double ya. Nah, ini cara memakai dan melepas APD. Ini kita pakai masker N95 itu, kita pegang dari arah mangkuknya, terus kita tempelkan ke hidung, setelah itu kita tarik ke belakang. Dan kita pastikan memang posisinya sudah nyaman buat kita sendiri. Next, Pak. Nah, ini cara melepaskan APD. Di sini penting cara melepaskan APD karena banyak di sini juga kita pada kurang memahami cara melepasnya. Dan di sini juga rentan untuk terjadinya penularan. Jadi cara melepasnya, pertama itu pakai desinfektan dulu, kemudian lepas sarung tangan, kemudian cuci tangan dengan air, terus pakai sarung tangan yang baru, kemudian next. Kemudian melepaskan kacamata pelindung. Saat melepaskan kacamata, jangan letakkan bagian yang bisa dikontaminasi dengan partikel atau tetesan. Lepaskan masker, lepaskan pelindung rambut, terakhir lepaskan sarung tangan, dan cuci tangan. Setiap fase ini, kita melakukan cuci tangan dengan hand sanitizer atau alkohol yang cuci tangan berbasis alkohol. Next. Akhir dari kesimpulan ini, COVID-19 merupakan pandemi dan prosedur endoskopi hanya dilakukan yang bersifat urgent. Dan prosedur yang elektif sedapat mungkin ditunda. Mengerti dan paham proses penularan dari COVID-19, mengerti dan paham cara pemasangan dan melepas APD, melakukan semua reprocessing dan disinfeksi skop sesuai dengan standar operasional prosedur, dan melakukan dekontaminasi pada semua peralatan di ruang endoskopi setiap habis prosedur tindakan. Demikianlah makalah yang saya bawakan. Bila ada pertanyaan. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke host. Terima kasih Pak. Selamat siang. Salam HIPEGI. Baik, terima kasih Bu Purwanti. Bapak Ibu, waktunya pas ya. Kita langsung saja ke materi kedua yang nanti akan disampaikan oleh Pak Antan. Apakah Pak Antan ada di ruangan kita? Sepertinya Pak Antan pakai akun lain ya? Ya, betul Pak. Menggunakan nama Justin kah? Betul Pak. Siap. Silakan Pak, untuk materinya apakah Pak Antan akan share dari Bapak sendiri atau mohon izin dari Bapak Pak, dari host. Baik, sebentar ya.
Diem aja. Sudah Pak? Sebentar. Ini Pak? Ya betul Pak. Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Santi Om Santi, salam nama budaya. Yang terhormat Bapak Hari Fadilah Eskep MKep MH selaku Ketua Umum DPP PPNI. Yang terhormat Bapak Yandi Mardian Eskepnes selaku DPP HIPEGI Pusat beserta staf anggota yang selalu ingin untuk maju di endoskopi, terutama di himpunannya. Lampu besar. Yang saya hormati Bapak Jaja Sudrajat Eskepnes selaku Ketua Satgas COVID. Yang saya hormati Bapak Erwin Eskepnes, spesialis KMB beserta Suaranya hilang, Pak. Pak Antan. Halo, Pak Antan. Halo. Suaranya sempat hilang. Silakan, Pak. Ada lagi, silakan. Jelas, Pak? Ya, sudah jelas, sudah jelas. Oke, baik, Pak. Next, Pak. Oke. Coronavirus ini sekarang pertanggal 9 Mei mungkin kita sudah ketahui seksama bahwasannya merebaknya penyebaran virus corona ini amat sangat cepat. Pertanggal 9 Mei 2020, angka positif sudah mencapai angka 13.645 dan angka kesembuhan sudah mencapai 2.607 kasus. Berikut juga kasus meninggal sampai 959 yang sudah menyebar di seluruh Indonesia. Nah, ini perlu kita ketahui, kita mereview ulang, mungkin sudah banyak yang mengetahui. Next, Pak, tentang coronavirus ini yang berasal dari Wuhan pertanggal 12 Desember 2009 yang trennya disebut COVID-19. Next, Pak. Adapun tanda gejala dari COVID-19 itu sendiri amat sangat sudah umum diketahui oleh tenaga medis, terutama pada perawat. Ada beberapa macam seperti adanya demam, kemudian produksi lendir, batuk kering, kemudian ada sesak nafas, sampai ada nyeri otot dan sakit tenggorokan. Itu adalah salah satu tanda gejala. Kenapa kita harus mengetahui tanda gejala COVID terlebih dahulu? Itu amat sangat penting terhadap alur manajemen pelayanan di unit endoskopi. Nantinya bisa terkaitan dengan bagaimana kesiapan unit pelayanan endoskopi untuk menangani kasus atau pasien dengan COVID-19 ini. Next, Pak. Ada beberapa potensi penularan COVID-19 selama endoskopi. Ini perlu kita pahami secara seksama bahwasannya potensi itu bisa terjadi, apalagi prosedur ini amat sangat berkaitan dengan tenaga medis yang terkait di dalamnya. Contohnya ada dokter sebagai operator, kemudian ada juga perawat sebagai asisten dan koasisten, kemudian ada dokter anestesi dan lain sebagainya. Yang pertama adalah bisa potensi penularan dari orang ke orang, kemudian bisa dari tetesan pernapasan, bisa juga dari aerosol yang dihasilkan selama tindakan endoskopi. Karena tindakan endoskopi ini tidak menutup kemungkinan angka kejadian atau resiko penularan itu bisa terjadi. Karena alat yang dimasukkan atau pada saat dokter insersi dengan melakukan tindakan endoskopi itu amat sangat beresiko, karena itu bertepatan atau berkenaan dengan cairan yang ada di mukosa. Berikutnya adalah adanya kontak lingkungan dan cairan tubuh yang terkontaminasi. Tidak sedikit kemungkinan bahwasannya setelah tindakan endoskopi ada cairan tubuh daripada pasien itu sendiri yang bisa keluar dari mulut endoskopi.
atau dari mulut pasien sewaktu tindakan endoskopi. Next, Pak. Adapun tujuan umum dari manajemen pelayanan unit endoskopi kita bagi menjadi tujuan umum dan khusus. Yang pertama adalah memberikan rekomendasi penata laksanaan di ruang endoskopi terhadap pasien COVID yang akan dilakukan tindakan endoskopi. Tujuan khususnya. Yang kedua adalah menggunakan rekomendasi penggunaan APD di ruang endoskopi. Tentunya tadi berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Bu Purwanti tentang bagaimana persiapan APD sebelum melakukan tindakan endoskopi. Itu amat sangat berperan, terutama pada saat pandemi COVID ini. Yang berikutnya adalah memberikan acuan manajemen peralatan dan pembersihan di ruang endoskopi. Ini amat sangat penting, karena manajemen peralatan ini mencakup berbagai macam alat atau aksesoris yang ada di dalam endoskopi itu mencakup peralatannya cukup banyak gitu. Pertama bisa dari alat endoskopinya itu sendiri, pemahaman terhadap reporting system, kemudian aksesoris yang akan kita gunakan, dan misalkan ada lagi alat-alat medis lainnya seperti siring, pump, mesin anestesi dan lain sebagainya, itu tidak luput dari proses pembersihan di ruang endoskopi. Yang selanjutnya adalah memberikan rekomendasi manajemen spesimen. Kenapa di sini tetap dimasukkan manajemen spesimen? Karena tidak menutup kemungkinan pada saat endoskopi spesimen itu kita ambil atau yang kita kenal layaknya seperti biopsi. Biopsi itu bisa diambil di beberapa bagian untuk menegakkan suatu diagnosa yang akan dokter periksakan ke bagian patologi anatomi. Nah, pengambilan spesimen ini dari pertama saat waktu pengambilan dimasukkan ke dalam botol, nanti diberi label, kemudian lokasi yang akan diambil kita kasih nama, terus pengirimannya menggunakan buku ekspedisi supaya tidak terjadi miskomunikasi. Karena terkadang memang hal-hal yang kecil seperti ini bisa terjadi. Salah satu contohnya adalah misalkan ada beberapa bagian jaringan yang tertukar dan lain sebagainya, itu yang kita minimalisir supaya tidak terjadinya miskomunikasi, perlunya untuk manajemen spesimen dalam hal ini. Tujuan umumnya adalah memberikan rekomendasi penata laksanaan asuhan keperawatan perioperatif pasien dengan COVID-19 di ruang endoskopi. Next, Pak. Nah, berikutnya adalah penata laksanaan kewaspadaan di ruang endoskopi terhadap pasien yang akan dilakukan tindakan endoskopi. Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama adalah kondisi lingkungan di ruang endoskopi. Karena kondisi lingkungan ini amat sangat perlu diperhatikan, baik sebelum ataupun setelah tindakan endoskopi. Kita wajib merapikan, membersihkan, dekontaminasi untuk mengurangi resiko penularan atau memutus mata rantai daripada transmisi COVID-19. Yang berikutnya adalah pasien dengan COVID-19 di ruang endoskopi tentunya ada persiapan khusus nantinya. Disusun tim sebagai bahan untuk diskusi atau bagaimana nantinya untuk jikalau ada perencanaan pasien yang akan dilakukan tindakan endoskopi, terutama pada pasien COVID-19, itu diperlukan persiapan-persiapan khusus tentunya, baik dari segi APD atau persiapan lainnya. Next, Pak. Kondisi lingkungan di ruang endoskopi bisa kita ketahui, tadi sudah disebutkan kondisi lingkungannya sebelum tindakan, kemudian selama tindakan atau durasi pas tindakan, kemudian nanti setelah tindakan endoskopi perlu juga diperhatikan. Baik secara pencatatan di checklist keselamatan, juga nanti harus dilengkapi oleh checklist setelah pasca tindakan. Yang pertama adalah tindakan endoskopi selama pandemi COVID-19 diminimalkan atau ditunda sementara waktu. Kenapa? Di sini perlu diketahui bahwasannya pengurus besar PEGI, Persatuan Endoskopi Gastro Indonesia, mempunyai suatu pilihan bagaimana cara penanganan endoskopi pada saat pandemik ini. Jadi ada beberapa kriteria di situ disebutkan bahwasannya ada benar-benar yang sifatnya emergensi. Kalau emergensi kita dahulukan, ada juga yang misalkan sifatnya elektif. Nah, dalam hal ini bukan berarti kita menutup kemungkinan untuk tidak menerima pasien-pasien yang akan dilakukan endoskopi. Karena ini keterkaitan dengan kesiapan
bagaimana penanganan pada pasien COVID. Tentunya harus ada persiapan dan persetujuan sesuai dengan kebijakan daripada rumah sakit itu sendiri, apakah memang APD-nya sudah siap atau ketersediaannya dan lain sebagainya. Adapun tindakan yang emergensi yang memang patut didahulukan adalah salah satunya misalkan ada kasus-kasus tertentu pada pasien perdarahan, kemudian kolangitis yang sangat hebat, anemi yang sangat hebat, itu amat sangat didahulukan atau dilakukan emergensi pada tindakan endoskopi. Nah, yang kedua adalah semua pasien yang akan menjalani tindakan endoskopi harus dilakukan screening COVID. Nah, di sini memang screening COVID ini perlu diterapkan, tapi belum seluruh rumah sakit mencanangkan bahwasannya seluruh pasien wajib untuk COVID-19. Tapi pada saat ini ada beberapa unit endoskopi, terutama di hospital atau rumah sakit lain, yang memang sudah menerapkan hal ini. Seperti salah satu contohnya ada pemeriksaan rapid test, kemudian ada pemeriksaan rongsen torak, kemudian ada CT scan, dan lain sebagainya. Untuk menunjang bahwasannya pasien ini layak dilakukan endoskopi atau tidak, dan karena memerlukan persiapan khusus bagi tim endoskopi. Berikutnya adalah keputusan untuk dilakukan tindakan suspek atau yang sudah confirm diambil melalui rapat. Kenapa? Nah, di sini saya sudah membicarakan sebelumnya bahwasannya memang perlu penanganan secara khusus, terutama kesiapan tentang pelayanan endoskopi. Karena endoskopi itu kan bisa langsung kena terhadap lendir atau mukosa pada pasien itu sendiri. Jadi bukan hanya droplet yang mempunyai resiko transmisi, ini sudah jelas kita menangani sampai alatnya itu sendiri kita pegang gitu. Nah, makanya resiko itu bagaimana diminimalisir untuk supaya tidak terjadi penularan pada COVID-19 ini terhadap petugas medis. Dalam artian ini adalah perawat endoskopi. Yang berikutnya adalah sebelum tindakan, pasien dirawat di ruang isolasi. Memang sudah ada beberapa penempatan khusus pada COVID-19 ini. Ada beberapa rumah sakit yang mencanangkan bahwasannya mempunyai zona-zona tertentu, misalkan terkadang ada yang sudah menyebutkan zona merah, ada yang zona hijau. Bagaimana zona merah itu supaya terisolasi, supaya di dalam rumah sakit itu sendiri tidak terjadi penyebaran atau penularan terhadap pasien lain, pihak keluarga, tenaga medis lainnya, dan lain sebagainya. Adapun jalur hijau misalnya supaya tidak terpapar terhadap COVID-19 ini. Tujuannya di sini adalah bukan membedakan tetapi meminimalisir angka kejadian untuk potensi penularan COVID-19. Yang berikutnya adalah persiapan sebelum tindakan harus selesai sebelum pasien daftar untuk tindakan endoskopi. Nah, ini sudah dibicarakan juga di sebelumnya, perlunya ada kesiapan. Bukan hanya sekedar dari persiapan alat, persiapan APD-nya, juga terhadap persiapan mental terkadang. Sebagai orang medis kita juga harus mempersiapkan mental yang kuat gitu. Bagaimana cara penanganannya, karena ini memang tugas kita untuk menjadikan garda terdepan dalam pelayanan, terutama di endoskopi ini. Next, Pak. Ini adalah prosedur selama tindakan. Jadi di rumah sakit mempersiapkan satu kamar khusus sebaiknya yang digunakan pada pasien COVID. Kenapa dikhususkan? Supaya tidak ada penularan secara transmisi di berbagai ruangan. Memang bukan ironi, tapi terkadang ada juga beberapa unit endoskopi di rumah sakit itu masih bergabung dengan bedah pusat atau ruang operasi. Ada juga yang memang sudah terpisah, dan ada juga misalkan masih bergabung dan lain sebagainya. Tapi minimal kita mempunyai standar bahwasannya ada suatu kekhususan bagaimana rumah sakit itu memberikan suatu kebijakan terhadap pandemi COVID-19 ini untuk pelayanan endoskopi. Yang kedua adalah kamar tindakan digunakan mempunyai antrum tekanan negatif. Di sini tujuannya adalah supaya menurunkan tingkat penyebaran atau penularan daripada COVID-19 ini sesuai dengan transmisinya penyakit ini sendiri. Kemudian kamar tindakan yang digunakan untuk tindakan endoskopi
pasien COVID-19 masuk dalam zona merah jelas. Tadi sudah kita bicarakan tentang bagaimana suatu kebijakan rumah sakit membagikan beberapa zona untuk menanggulangi dan penanganan COVID supaya tidak tertular atau potensi penularannya dikurangi dengan adanya pembagian zona seperti ini. Yang berikutnya adalah mesin anestesi yang digunakan untuk tindakan endoskopi pasien suspek COVID tidak boleh dipindahkan selama pandemik. Dalam artian di sini adalah ada suatu kekhususan jikalau memang tidak semuanya pasien endoskopi itu memerlukan mesin anestesi, tapi terkadang dengan pasien-pasien emergensi dan penurunan kesadaran dan lain sebagainya yang memerlukan mesin anestesi, dikhususkan sebaiknya mesin anestesinya tidak dicampur dengan pasien-pasien dengan normal yang tidak mengidap COVID-19 ini. Next, Pak. Terus kemudian kebutuhan tindak endoskopi, bahan medis habis pakai dan lain sebagainya disiapkan per paket. Jadi ada beberapa rumah sakit, terutama kami sudah bicarakan juga ini suatu kebijakan di pusat endoskopi saluran cerna untuk mempermudah proses administratif, baik secara administratif, baik itu dari farmasi dan lain sebagainya, adanya suatu paket. Jadi pasien ini sudah dipaketkan, di dalamnya sudah terdapat obat, APD, terus kemudian berbagai macam SPED, underpad dan lain sebagainya. Tujuannya untuk mempermudah proses administratif daripada rumah sakit mengeluarkan kebijakan. Berikutnya adalah semua bahan yang digunakan di lingkungan kamar tindakan pasien COVID-19 ini diasumsikan terkontaminasi atau dibuang. Jadi diusahakan setelah pasien pemakaian APD ini dibuang ke sampah kuning gitu. Setelah diproses tindakan di kamar pembedahan ini kan terkadang memang ada yang masih bergabung di ruang bedah endoskopi ini, terkadang ada juga yang dipusatkan sesuai ruang endoskopinya. Di sini harus melakukan pembersihan setelah tindakan endoskopi, baik itu dari permukaan, kemudian tempat tidur, alat endoskopinya dan lain sebagainya, itu harus dilakukan pembersihan secara berkala setelah dan sebelum tindakan endoskopi. Nah, kamar tindakan dibersihkan dengan menggunakan klorin dan bisa untuk selanjutnya dilakukan cold fogging gitu untuk meminimalisir tindakan. Next, Pak. Di sini ada beberapa alternatif lain yang akan dilakukan pada pasien dengan COVID-19 di ruang endoskopi. Yang berikutnya adalah lakukan hands-over kondisi pasien melalui telepon, rekam medis elektronik antara perawat ruang isolasi dan ruang endoskopi. Di sini maksud tujuannya adalah supaya meminimalisir tingkat kontak antara petugas dan pasien, kemudian dengan keluarga, dan mengetahui rekam jejak daripada pasien itu sendiri. Terkadang dalam suatu rumah sakit memang sudah ada sistem di dalamnya yang bisa mengakses riwayat daripada pasien itu sendiri. Apakah memang sudah dilakukan rapid test atau memang sudah dilakukan screening COVID kah atau belum gitu. Dari situ kita bisa memprepare tentang bagaimana persiapan yang harus kita siapkan nanti sewaktu sebelum tindakan endoskopi. Kemudian pasien dikirim ke ruang endoskopi setelah tim endoskopi di kamar tindakan sudah siap, jelas ini. Jadi kita sedia payung sebelum hujan gitu ibaratnya. Di sini sebelum pasien itu datang kita harus siap sedia mempersiapkan semua peralatan, semua APD yang sudah dilakukan oleh tim endoskopi menyangkut dengan tenaga medis lainnya untuk meminimalisir tingkat transmisi atau penularan COVID-19 ini. Yang berikutnya adalah pengiriman rekam medis ini melewati jalur hijau disesuaikan dengan kebijakan rumah sakit, juga tujuannya sama untuk meminimalisir tingkat penularan daripada COVID-19 ini. Nah, berikutnya adalah pasien diusahakan menggunakan masker bedah dari ruang isolasi dan ruang masuk kamar tindakan tanpa melewati ruang persiapan. Jadi tidak terlalu banyak singgah pada saat di ruang endoskopi. Di sini diusahakan supaya adanya suatu jalur yang memang khususan bagi penanganan pasien-pasien yang sudah mengidap COVID-19 ini. Kemudian pos tindakan pasien tidak melalui recovery room,
pemantauan pas tindakan bisa dilakukan di kamar tindakannya saja. Itu kebijakan, ada beberapa jurnal yang menyebutkan dari GIE juga seperti itu. Ada pemfokusan supaya tidak terpapar lebih jauh tentang transmisi ruangan yang akan dilakukan endoskopi pada pasien-pasien COVID-19. Berikutnya adalah lakukan hands-over melalui telepon rekam medical elektronik yang sudah tadi saya sampaikan bahwasannya ada memang suatu sistem dalam suatu rumah sakit yang bisa diakses oleh berbagai tenaga kesehatan termasuk perawat, dokter, dan lain sebagainya untuk mengetahui rekam jejak daripada riwayat pasien COVID-19 ini. Nah, di sini adalah next, Pak. Berikutnya adalah next lagi, Pak. Di sini adalah tim saat melakukan tindakan endoskopi itu harus mempunyai suatu kolaborasi yang memang sangat-sangat diperlukan, baik itu dari sisi kedokteran maupun dari sisi keperawatan. Tentunya tujuannya adalah untuk supaya tindakan operasional perendoskopi ini berjalan dengan lancar. Semua personil termasuk operator dalam hari ini adalah dokter, anestesi, dan perawat wajib cuci tangan, harus memakai APD sebelum masuk ruang tindakan. Tadi apa yang berkaitan tentunya dengan apa yang disampaikan dengan Ibu Purwanti. Kemudian yang berikutnya adalah disarankan setelah selesai tindakan semua personil langsung membersihkan badan. Membersihkan badan dalam artian kita langsung mandi gitu Pak. Mudah-mudahan seluruh rumah sakit bisa mengikuti dan kamar mandinya pasti ada itu. Nah, berikutnya adalah di sini alat pelindung apa yang tadi sudah sampaikan oleh Bu Purwanti, baik dari topi bedah sampai ke handscoon steril itu harus diperhatikan dan dipasang sebaik mungkin, kemudian digunakan semaksimal mungkin untuk meminimalisir tingkat transmisi penularan penanganan pasien COVID-19 di ruang endoskopi. Ini adalah beberapa contoh gambar mungkin tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Purwanti juga, dari mulai face shield sampai sepatu boot, N95, hazmat dan lain sebagainya, handscoon steril itu memang wajib diketahui bagaimana saat pemakaian sampai saat pelepasan itu harus diperhatikan. Karena itu amat sangat penting dilakukan terutama bagi petugas medis. Dalam hal ini adalah perawat endoskopi harus mengetahui karena resikonya di sini besar karena kita terpapar oleh cairan tubuh pasien yang bisa menularkan transmisi daripada COVID-19. Next, Pak. Next lagi, Pak. Nah, ini adalah beberapa jenis APD yang digunakan dari mulai face shield tadi sudah disampaikan sampai handscoon, sepatu boot, hazmat. Harus kita ketahui seksama bagaimana cara pemasangan dan pelepasan karena itu prosedur atau SOP yang sangat penting untuk dilakukan pada tindakan endoskopi terutama pada di ruang endoskopi. Bisa dilanjut, Pak? Manajemen peralatan di ruang endoskopi ini sangat penting diperhatikan. Perlu kita ketahui secara seksama bahwasannya next, Pak. Oke, Pak, sip. Jadi perlu kita ketahui secara seksama bahwasannya peralatan medis yang akan dipakai telah disiapkan di kamar tindakan sesuai dengan kebutuhan selama tindakan. Jadi ada beberapa istilah di endoskopi itu seperti ada istilah ready for use gitu. Jadi ada beberapa seperti di pusat endoskopi saluran cerna, mereka sudah ada istilah ready for use itu adalah bagaimana mempersiapkan peralatan berikut dengan tenaga medis yang akan mempersiapkan suatu tindakan itu dicek ulang sampai benar-benar siap untuk dilakukan. Seperti dari sistem reporting pada input data pasien, kemudian kita cek alat endoskopinya apakah berfungsi atau tidak karena ini sebagian memang kebanyakan alat elektronik yang kita hadapi. Kemudian kita cek
Pak Antan, suaranya hilang Pak. Pak Antan, sebentar, Pak Antan suaranya hilang. Oke. Halo, Ya, oke. masih Pak hilang sambung tadi. Pak? Baik, Ya, terima silakan. kasih. Mohon maaf atas teknis. Kemudian peralatan di sini memang perlu diperhatikan dari A sampai Z itu harus sudah siap sebelum tindakan endoskopi. Jangan sampai pada saat waktu tindakan ada trouble yang ditemukan. Itu amat sangat menghambat prosedur tindakan. Yang berikutnya adalah siapkan semua item yang diperlukan untuk tindakan dan gunakan item sekali pakai jika memungkinkan. Yang berikutnya adalah alat kesehatan tindakan termasuk kebutuhan anestesi yang sudah dipaketkan tadi apa yang sudah dibicarakan baik dari sisi alat, kemudian obat-obatan juga yang diprioritaskan untuk pasien tersebut disiapkan secara secukupnya. Yang berikutnya adalah limbah medis harus dibuang sebagai limbah medis dan kemudian diberi label menggunakan plastik kuning. Jadi setelah selesai APD itu dilepas, dibuka, kemudian kita masukkan ke plastik kuning, kalau bisa secara ganda, kemudian diberi label bahwasannya ini pasien bekas, pasien COVID-19, kemudian diikat dan dibuang. Berikutnya adalah peralatan medis yang dapat digunakan kembali harus didesinfeksi sesuai dengan prosedur desinfeksi COVID-19. Jadi ada literatur bahwasannya seperti ada beberapa alat endoskopi yang sesuai dengan SGNA, yaitu Asosiasi Endoskopi Nursing Society, bahwasannya menyebutkan tentang peralatan endoskopi pada pandemi COVID ini dilakukan desinfeksi selama 2 kali. Jadi itu perlu diperhatikan karena itu sudah menjadi suatu ketentuan untuk bagaimana penanganan alat endoskopi pada COVID ini. Next, Pak. Yang perlu diperhatikan di sini adalah beberapa instrumen yang terkait di dalamnya. Karena tidak memungkinkan operator, perawat, dan tenaga medis lainnya sering berkontak dengan alat-alat tersebut. Jadi sebaiknya didesinfeksi sesuai dengan prosedur desinfeksi terkait COVID-19. Misalkan tadi dengan menggunakan klorin, kemudian kita bersihkan setelah endoskopi. Yang berikutnya adalah percikan darah atau cairan tubuh. Tentunya ini juga harus dihilangkan terlebih dahulu, kemudian didesinfeksi dengan baik dan tepat. Kemudian adalah dekontaminasi alat endoskopi menggunakan cairan desinfektan tingkat tinggi. Nah, di sini perlu kita ketahui secara seksama, mungkin dari HIPEGI atau Perhimpunan Himpunan Perawat Endoskopi Indonesia mungkin hampir mengetahui bagaimana cara atau processing, bagaimana untuk menanggulangi penanganan daripada alat endoskopi itu sendiri. Tapi kita harus juga ketahui secara seksama bahwasannya setelah dilakukan tindakan endoskopi, scoop, jadi istilahnya itu namanya alatnya scoop. Ya, scoop itu adalah kita cabut melakukan fray cleaning. Fray cleaning pada saat itu dengan menggunakan cairan enzimatik. Setelah itu kita melakukan suction karena ada saluran di dalam alatnya itu. Tujuannya untuk menghilangkan takutnya masih ada lendir atau sisa-sisa darah yang ada dalam alat tersebut. Kemudian kita masukkan ke troli, kemudian didorong troli transfernya, kemudian didorong ke ruang steril. Di situ kita lakukan fray cleaning ulang di bagian seluruh permukaan alatnya. Setelah bersih dengan dibantu dengan cairan enzimatik, kita tes kebocoran, kita lihat permukaannya ada kerusakan atau tidak. Jadi itu wajib dilakukan. Kemudian setelah selesai bagi yang sudah mempunyai mesin untuk melakukan DTT itu bisa dilakukan secara otomatis. Tapi ada juga rumah sakit yang masih menggunakan dekontaminasi pada alat endoskopi ini dengan menggunakan manual. Itu bukan menjadi suatu hambatan, tapi yang penting prosedur atau SOP-nya digunakan secara baik. Karena harus melalui proses cairan enzimatik, setelah itu menggunakan proses cairan DTT. Itu banyak produk yang
yang menggunakan desinfektan tingkat tinggi untuk proses alat endoskopi. Berikutnya adalah melakukan pembersihan dan desinfeksi terutama pada bagian yang sering disentuh. Nah, ini sangat penting. Terkadang memang terlalu tidak dihimbaukan gitu, padahal sering dipegang. Hal-hal kecil seperti ini menjadikan suatu potensi. Pak Andan. Siap. Tadi sempat tertutup itu mic-nya. Tutup tangan mic-nya, jadi agak kecil suaranya. Oh, sekarang jelas, Pak? Ya, sudah jelas. Silakan. Oke, baik. Melakukan pembersihan dan desinfektan terutama pada bagian yang sering disentuh. Pada handle pintu yang tanpa kita sadari sering kita pegang, terus kemudian saklar lampu dan lain sebagainya, itu tidak luput dilakukan pembersihan dengan desinfeksi gitu, Pak. Next, Pak. Nah, perlu kita ketahui secara seksama bahwasannya ada juga secara manajemen pelayanan endoskopi di dalamnya termasuk manajemen spesimen, Pak. Jadi, halo? Ya, silakan, Pak. Bagus, Pak. Oke, spesimen ini diambil pertindakan endoskopi kemudian dikelola sesuai dengan tata laksana penanganan spesimen dan juga dibungkus ganda. Jadi ada botol di situ bisa diisi dengan beberapa cairan yang dilakukan untuk manajemen spesimen seperti layaknya biopsi. Kemudian kita beri nama pasien, labeling pasien, kemudian lokasi yang diambil, bagian apa yang diambil, kemudian dikirimkan ke bagian pemeriksaan patologi anatomi atau mikrobiologi disertakan dengan buku ekspedisi untuk meminimalisir tingkat miskomunikasi pada manajemen spesimen ini. Next. Nah, di sini ada manajemen kasus pada gastrointestinal. Manajemen ini ada beberapa ya, diambil di sini ada sesuai dengan GE, GI endoskopi prosedur. Ini saya ambil dari sumbernya SGNA. Bahwasannya manajemen kasus itu mempunyai beberapa prioritas di endoskopi pada saat ini. Karena keputusan pengurus besar PGI dalam hari ini adalah keputusan Prof. Ari Fahri Asam, SPPD KGH MMB Finasi Mewah CP. Di sini ada prioritas yang diutamakan terutama pada manajemen kasus prioritas tinggi. Contohnya adalah beberapa kasus misalkan adanya perdarahan, kemudian ada fistula atau kebocoran bagian atas, kemudian ada struktur akibat keganasan, dan kolonoskopi untuk melena setelah endoskopi GI yang negatif itu menjadikan prioritas utama dilakukan endoskopi. Ada juga yang prioritasnya low gastrointestinal disease. Jadi di sini adalah meminimalisir suatu tindakan yang akan diprioritaskan terutama pada pasien-pasien yang mempunyai resiko rendah tanpa ada penyerta seperti COVID ini. Misalkan pada perawatan polip duodenum, ampulektomi, ligasi, sebisa mungkin dielektifkan terlebih dahulu tujuannya untuk meminimalisir tingkat penyebaran COVID-19 terutama pada era pandemik seperti ini, Pak. Itu menjadi suatu kebijakan bersama dari beberapa himpunan besar endoskopi. Kenapa saya ambil seperti ini? Karena itu menjadi acuan berdasarkan hasil pengurus besar PEG itu memang pada saat ini pasien endoskopi menurun, tidak seperti biasanya cukup amat sangat banyak. Jadi dalam per hari itu bisa di pusat endoskopi itu bisa mencapai 20, 25 sampai 30 per hari. Dan jadi dalam kurun waktu sebulan itu bisa rata-rata 500 sampai 600 pasien. Jadi per tahun itu bisa sampai 6.000 sampai 7.000. Nah, sekarang dengan pandemi COVID ini bisa rata-rata per hari rata-rata 5 sampai 10 pasien saja yang kita tangani, terutama pada prioritas tinggi pada kasus-kasus tertentu. Next, Pak. Next. Nah, di sini adalah beberapa bagan yang saya adopt dari SGNA. Di sini Society tentang gastrointestinal nursing. Jadi di sini ada beberapa bagan yang menerangkan bahwasannya ada proses emergensi yang harus kita tangani betul-betul untuk dilakukan endoskopi. Ada juga elektif gitu.
Nah, di sini elektif atau penundaan prosedur mempunyai beberapa alasan. Tentunya misalkan ada pemeriksaan penunjang lainnya yang menjurus untuk screening endoskopi atau screening COVID-19 terlebih dahulu. Nah, jikalau misalkan proses kasus perdarahan itu terjadi, itu mungkin didahulukan terlebih dahulu untuk dilakukan endoskopi. Tapi beda halnya dengan yang low risk, maksudnya resikonya rendah, untuk dilakukan evaluasi terlebih dahulu sehingga adanya penundaan atau reschedule ulang. Tujuannya tidak untuk menerima pasien tapi meminimalisir proses penularan potensi COVID-19 ini. Next, Pak. Nah, di sini juga sama juga ini dari SGNA juga bahwasannya ada yang dikategorikan low risk atau resiko rendah, ada juga dengan resiko tinggi untuk dilakukan endoskopi. Ada yang memang kalau di yang resiko rendah itu dengan tanpa gejala, misalkan tidak ada batuk, tidak ada demam, kemudian sesak napas juga dan diare, kemudian tidak ada histori atau misalkan kontak dengan pasien yang positif, kemudian kita kaji riwayat travelnya, apakah dia pernah datang ke lokasi-lokasi yang memang ada di zona merah dan lain sebagainya. Yang harus diutamakan di sini kita perhatikan adalah yang high risk patient, Pak. Jadi yang di high risk ini adalah bagaimana menangani pasien-pasien yang memang mempunyai tanda dan gejala pada pasien COVID. Di sini adalah menyangkut persiapan secara tim endoskopi untuk persiapan menangani endoskopi ini. Next, Pak. Jadi kesimpulannya adalah di sini sesuai dengan keputusan PGI membatasi tindakan hanya untuk tindakan-tindakan urgent atau emergensi. Contoh seperti tindakan endoskopi pada perdarahan, kolangitis, korpus alienum atau benda asing, akses nutrisi atau sesuai dengan pertimbangan dokter, penanggung jawab pelayanan, dalam hal ini adalah DPJP. Jadi itu memang perlu persiapan khusus, makanya tadi perlunya tim untuk membicarakan bagaimana penanganan pada pasien COVID-19 ini. Kemudian tindakan-tindakan elektif sedapat mungkin ditunda atau dilakukan penjadwalan ulang. Bukan berarti kita tidak menerima, tapi dijadwalkan ulang supaya tidak terjadi atau penularan pemaparan terhadap transmisi COVID-19 ini. Yang berikutnya adalah seluruh pasien yang menjalani tindakan endoskopi harus dievaluasi. Jadi kita lihat dulu riwayatnya dari mana, apakah ada tanda gejalanya, batuk, pilek, sesak napas, dan lain sebagainya. Itu perlu dikaji dan dicatat di CPPT biasanya untuk keperawatan. Itu untuk mengetahui bagaimana riwayat perjalanan atau pemeriksaan penunjang medis daripada perjalanan pasien dengan COVID ini. Yang berikutnya adalah seluruh pasien dan pengantar harus dilakukan pemeriksaan suhu. Di rumah sakit sekarang sudah cukup ketat memang, baik itu untuk pasien dan juga untuk pengantar, dalam hal ini adalah keluarga. Terkait di pelayanan endoskopi memang harus ada pemeriksaan. Biasanya pasien sekarang jangankan sebelum masuk unit endoskopi, terkadang di depan rumah sakit pun yang akan masuk rumah sakit biasanya ada pemusatan untuk akses masuk di rumah sakit. Nah, pemusatan akses masuk di rumah sakit itu berlaku bagi seluruh yang berinteraksi di rumah sakit, baik itu dari pasien, baik itu keluarga yang mengantar, tenaga medis lainnya, karena tidak menutup kemungkinan gejala itu bisa ada. Makanya perlu pemeriksaan untuk meminimalisir tingkat penularan atau potensi penularan daripada COVID-19. Yang berikutnya adalah apabila terdapat kecurigaan atau suspek COVID-19 dilakukan transfer ke IGD. Tujuannya di sini adalah jikalau ada memang tanda gejala ditemukan pada saat contohnya tadi pemeriksaan di atas ada demam, batuk pilek, jadi terlebih dahulu disarankan untuk ke IGD dulu dan dilakukan pemeriksaan lanjut. Seperti contoh misalkan ada torak, apakah memang ini suspek nih, baru dugaan. Nah, dugaan itu perlu ditegakkan. Tegakkan itu perlu ada pemeriksaan. Nah, itu tujuannya. Next.
Tingkat desinfeksi di kamar endoskopi dilakukan setiap kali selesai prosedur endoskopi. Dan di sini adalah processing itu perlu diperhatikan karena amat sangat penting, ini menjadi suatu hal yang sangat important untuk tindakan endoskopi. Desinfeksi alat dilakukan sesuai standar kecuali pada kasus COVID-19. Tadi sudah disampaikan bahwasannya ada suatu kebijakan di poin 3 pada butir pasal yang PEGI keluarkan, bahwasannya apabila menangani kasus COVID dengan resiko tinggi, dilakukan 2 kali desinfeksi. Itu bisa membunuh penanganan COVID, terutama pada virus COVID di alat-alat endoskopi. Nah, berikutnya adalah untuk staf, dokter, dan perawat yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, disarankan untuk datang ke untuk tidak datang ke ruang prosedur. Di sini nanti bagaimana manajemen SDM mengatur alur daripada sistem tim endoskopi, apakah memang jadi ada beberapa contohnya dari Kemenkes kemarin, ada pembagian tim endoskopi, misalkan dalam satu unit itu ada 2 tim. Nah, jadi tidak semuanya menangani tentang COVID ini. Jadi kadang ada 1 hari masuk, misalkan seminggu masuk, seminggu tidak, atau misalkan 1 hari masuk, 1 hari tidak, untuk memutus mata rantai. Jadi jikalau ada salah satu tenaga medis itu memiliki gejala seperti demam ini, jadi minimal nanti diistirahatkan dan ada backup tim berikutnya untuk membackup supaya tidak terputusnya pelayanan endoskopi, terutama pada pasien-pasien yang akan melakukan tindakan. Slide, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Berikut tentang manajemen pelayanan unit endoskopi di era pandemik. Mudah-mudahan kita bisa men-share tentang bagaimana proses manajemen endoskopi, baik itu dari alur pasien, kemudian dari alur alat instrumen endoskopi yang menyangkut di dalamnya, supaya tersiapkan sedetil mungkin, terutama dalam pandemik COVID-19 ini. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anton yang sudah menyampaikan materinya, sangat luar biasa. Baik, Bu Purwanti masih bersama kita? Masih, Pak. Mic-nya mungkin kita unmute ya. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, kita sekarang memasuki waktu untuk diskusi. Diskusi ini ada 3 sesi, di mana sesi pertama kami akan mengambil pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan di ruang chat ya, di ruang chat webinar kita. Kemudian sesi kedua saya akan membacakan pertanyaan yang ada di ruang chat YouTube, dan sesi ketiga saya akan memilah 2 atau 3 orang di ruangan webinar kita untuk bertanya langsung kepada narasumber kita hari ini. Baik, kita buka pertanyaan sesi pertama dari ruang chatroom webinar kita. Sudah banyak masuk ini ya. Baik, saya akan bacakan harapannya teman-teman yang menuliskan pertanyaan di ruang chatroom, tuliskan nama dan asalnya ya. Pertanyaan pertama dari Rumah Sakit Dina Susanti dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading. Pertanyaan ditujukan buat Bapak Anton. Siap. Apakah perendaman dengan disinfektan DTT seperti sidazim pada instrumen endoskopi atau laparoskopi sudah cukup, sedangkan virusnya mati dengan suhu panas? Apakah aman bila digunakan kembali? Kira-kira berapa lama digunakan kembali setelah disteril dengan perendam? Demikian Pak Anton. Langsung mungkin. Oke. Baik Pak. Ya. Terima kasih, pertanyaan yang amat sangat luar biasa. Jadi tadi yang ditanyakan adalah bagaimana penanganan alat endoskopi dengan menggunakan sidazim. Jadi perlu kita ketahui secara seksama bahwa prosesi izin Pak Anton. Izin Pak Anton. Mic di sampingnya mungkin dimatikan dulu biar tidak double suaranya. Mic Bu Purwanti, sebentar saya mute. Ya.
Oke, ya. Silakan Ya. Pak Anton. Oke, baik Pak. Sudah jelas? Ya, sudah jelas. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, cukup baik dan menarik untuk dijawab. Di sini adalah dengan penggunaan reprocessing alat endoskopi itu memang ada perilaku yang khusus gitu. Jadi bukan hanya sidegim atau cairan enzimatik yang kita gunakan, kita memerlukan cairan DTT. Nah, cairan DTT ini adalah untuk memutus atau mematikan virus-virus apalagi yang terkena atau penanganan kasus dengan COVID-19 ini. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwasannya reprocessing pada alat endoskopi itu ini mempunyai beberapa tahap, Pak atau Bu. Nah, jadi tahap yang pertama adalah kita di ruangan, setelah melakukan endoskopi, kita melakukan swab pada alat endoskopi dengan menggunakan desinfektan. Kasa endoskopi itu ada kasa khusus. Saya tidak bisa menyebutkan nama produk di sini soalnya. Jadi kasanya dari bagian proksimal ke distal, dari atas ke bawah, dilap oleh cairan enzimatik. Kemudian saluran yang ada di dalamnya itu kita menggunakan mensaksen bagian alat endoskopinya ke cairan enzimatik kurang lebih 10-20 detik. Kemudian kita angkat di udara, masukkan lagi ke cairan biasa. Nah, setelah itu kita bawa ke ruang sterilisasi. Kita harus mempunyai memang ruang sterilisasi khusus untuk alat endoskopi ini. Nah, sebelum dilakukan reprocessing, kita lakukan pre-cleaning ulang. Nah, ditakutkan masih ada lendir, sisa darah, ataupun yang lainnya yang masih menempel di scoop atau alat endoskopi. Nah, dengan melakukan pertama stepnya ada 10 step biasanya. Cukup dipersingkat saja. Yang pertama kita lakukan tes kebocoran. Kita lihat dulu apakah ada bocor pada alat ini, rusak atau tidak. Nah, karena ini adalah alat amat sangat mahal kalau ibarat alat kedokteran. Nah, kita harus tes apakah ada kebocoran atau tidak. Yang berikutnya adalah kita melakukan pencucian di bagian seluruh badan alat endoskopi, terutama pada skupnya. Bukan towernya, tapi alat skup yang masuk ke dalam tubuh pasien. Nah, di sini kita bersihkan dengan enzimatik juga. Nah, jadi bukan hanya sekedar enzimatik, nanti selesai, kemudian kita labeling dan lain sebagainya. Bukan. Tapi kita pembersihan secara preklinik secara manual, baik itu pemeriksaan endoskopi atas maupun bawah. Nah, setelah itu, setelah bersih, kemudian kita masukkan ke mesin. Jikalau ada yang mempunyai mesin. Kalau yang tidak apa-apa, masukkan lagi ke perendaman cairan enzimatik. Masalah lama atau tidaknya menggunakan cairan enzimatik itu sendiri disesuaikan dengan enzimatik yang dipakai. Banyak beberapa produk yang menggunakan enzimatik. Ada misalkan ada yang enzimatik merek A. Dia harus sekian waktu, sekian menit untuk memaksimalkan proses kerja daripada penanggulangan proses sterilisasi daripada alatnya supaya cairannya bekerja secara baik. Nah, setelah itu kita lakukan washing. Biasanya pembersihan ulang setelah dilakukan enzimatik, cairan enzimatik, apapun itu produknya. Nah, setelah dilakukan pembersihan melalui proses enzimatik itu, kita lakukan perendaman lagi di cairan DTT. Nah, cairan DTT itu adalah cairan yang benar-benar direkomended untuk alat endoskopi ini jangan sampai merusak juga. Banyak beberapa produk yang sudah merekomendasi untuk tingkat keamanan alat endoskopi ini disarankan menggunakan cairan DTT tersebut. Nah, tadi yang ditanyakan adalah apakah dengan cairan sidegim itu cukup untuk dilakukan lagi endoskopi? Sebaiknya jangan dilakukan dulu. Harus melewati tahap DTT dulu. Nah, jadi melalui tahap DTT terlebih dahulu, baru setelah tahap DTT perendaman, apapun itu mereknya, menggunakan cairan desinfektan tingkat tinggi, kemudian kita bilas, bersihkan, kemudian kalau yang mempunyai flash air, kemudian kita flash, setelah itu kita rapihkan, kita beri label, di situ ada labeling, ada tanggal DTT, tanggal expire,
nomor seri alat, berikut yang mensterilisasi idealnya siapa namanya di situ. Setelah itu kemudian kita gantung pada alat penyimpanan dan itu pun bisa langsung digunakan. Tapi kembali lagi ke pertanyaan tadi, apabila misalkan hanya sekedar sampai enzimatik, lebih baik jangan untuk dilakukan ke pasien lagi. Jadi harus ada satu tahap lagi, yaitu dengan perendaman dengan menggunakan cairan desinfektan tingkat tinggi. Kurang lebih seperti itu, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Antan. Siap. Pertanyaan berikutnya, ya, ini pertanyaan dari RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Yang bertanya adalah Bapak Soleh Muldin Risnandar, ya. Pertanyaannya adalah buat Ibu Purwanti. Bagaimana tim endoskopi secara pandemik dalam memanajemen penggunaan APD untuk tindakan pasien berikutnya? Terima kasih. Itu pertanyaan Ibu Purwanti, silakan. Terima kasih kepada Bapak Soleh dari Bandung. Untuk APD pada pasien yang di endoskopi itu untuk N95 karena penyediaannya itu masih jarang kemarin ya. Jadi kita N95 itu masih bisa dipakai untuk 5 kali pemakaian, 4 sampai 6 jam. Terus kalau untuk jam switch-nya itu sekali pakai, jadi dengan pembuangan dan diperhatikan juga untuk pembuangannya. Untuk yang bisa dipakai ulang itu masker N95 aja. Kalau untuk masker bedah itu semua diganti, tapi N95 itu bisa dipakai 5 kali pemakaian. Oke. Ya. Cukup, Ibu? Cukup, Pak. Baik. Terima kasih, Bu Purwanti. Pertanyaan berikutnya dari Agustinus, ya. Ini tidak disebutkan asal rumah sakitnya. Beliau bertanya ditujukan kepada Bapak Antan. Pertanyaan berikut, Pak. Berapa lama waktu turnover antara pasien satu dengan pasien berikut dengan pasien positif COVID? Dan berapa pasien idealnya satu tim perawat melakukan pelayanan dengan menggunakan APD level 3 dalam satu kali shift? Silakan Pak Antan. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya, memang itulah perlunya tim kesehatan dalam penanganan endoskopi di unit endoskopi. Halo, jelas Pak? Speakernya di unmute dulu Pak. Halo? Ya, saya bantu dari sini ya. Ya. Sudah Pak? Belum. Ya, jadi silakan. seperti ini, mungkin yang pertama yang harus kita lakukan adalah di situ perlunya adanya suatu diskusi terutama pada pandemi COVID-19 ini. Pelayanan endoskopi perlu dibicarakan terlebih dahulu untuk bagaimana cara penanganan COVID-19 ini. Dengan adanya keputusan PEG ini tentunya berdampak kepada seluruh pelayanan endoskopi. Nah, rata-rata dalam satu hari itu jumlah pasien di pusat senter kami itu kurang lebih 5 sampai 7 pasien. Nah, pada saat itu adalah apabila pasien dengan dicurigai atau suspek confirm COVID-19 diusahakan di belakang gitu Pak. Jadi apabila pasiennya jumlahnya 5 misalkan, tapi yang di negatif misalkan ada 4, tapi ada yang misalkan PDP atau ODP ada 1 misalkan Pak. Nah, jadi durasi yang kita perlukan adalah kita menangani pasien yang memang negatif terlebih dahulu. Setelah itu baru kita menangani atau mempersiapkan pasien yang dengan COVID-19 ini. Kenapa? Karena ditakutkan jikalau pasien COVID-19 ini didahulukan, itu adanya suatu track yang akan dilewati dan adanya suatu proses potensi untuk penularan COVID-19 itu sendiri. Itu satu Pak.
Yang kedua adalah penggunaan APD dengan level 3 itu berapa sih jumlah tenaga medis minimal yang harus dilakukan. Nah, tergantung pada situasi kondisi. Misalkan ada beberapa tindakan yang terapeutik atau tindakan diagnostik. Nah, misalkan pada tindakan diagnostik itu tidak memerlukan jumlah orang yang banyak. Nah, misalkan cukup 2 sampai 3 orang. Karena kalau untuk tindakan diagnostik itu cukup sekedar menegakkan suatu diagnosa. Jadi hanya melakukan diagnosa awal pada tindakan endoskopi. Beda halnya dengan misalkan tindakan terapeutik. Minimal itu misalkan bisa 3 atau 4. Karena di situ kita bagaimana penanganan endoskopi itu harus mengetahui berbagai macam instrumen yang ada berikut dengan fungsi daripada petugas medis itu sendiri. Kembali lagi ke himpunan HIPEGI ini, jadi mempunyai peran dalam suatu tindakan endoskopi adalah misalkan jadi asisten endoskopi yang pertama di belakang operator. Salah satu contoh adalah salah satu tindakan terapeutik misalkan ERCP dengan kolangitis, kemudian ada yang memang betul-betul menjadi asisten daripada operator, kemudian ada juga yang memang mengasistensi untuk masalah aksesoris atau instrumen yang harus disediakan. Jadi itu memang harus lebih daripada standar orang yang dibutuhkan pada saat tindakan endoskopi diagnostik dan tindakan diagnostik terapeutik. Berkaitan dengan pandemik ini, jadi kita harus membagi tim. Dalam hal ini jikalau ada tim yang memang mendekati tanda dan gejala, jadi itu bisa diistirahatkan. Pembagian SDM ini amat sangat penting, tapi pelayanan endoskopi tidak boleh tutup. Nah, itulah kita harus kaji secara seksama bagaimana proses pelayanan ini tetap berlanjut, tapi juga bagaimana kita harus bisa meminimalisir penularan proses daripada pandemi COVID ini. Karena ini virusnya tidak terlihat. Karena virusnya itu memang tidak terlihat secara kasat mata, jadi kita harus lebih hati-hati. Nah, berdasarkan kebijakan PEGI itu menjadikan dampak terhadap seluruh endoskopi, terutama dalam hal ini adalah perawatnya, bagaimana jumlah tindakan itu bisa dikurangi. Bukan berarti tidak diterima, tapi perlu persiapan yang lebih panjang untuk apakah memang perlu di-schedule terlebih dahulu untuk prosesnya atau membatasi jumlah nilai untuk mengurangi resiko daripada penularan potensi COVID-19 itu sendiri. Baik, Kurang baik. lebih seperti itu. Terima kasih. Ya, baik Pak Nathan. Luar biasa, jawabannya sudah cukup lengkap ya. Sekarang kita simak sejawat kita yang bertanya di ruang live streaming YouTube ya. Baik. Baik. Ya, ini ada pertanyaan dari sejawat kita yang kebetulan yang bersangkutan, oh ya, Bapak Ibu sekalian, serta Zoominar sekalian, dan juga teman-teman yang saat ini sedang menyimak di live streaming YouTube, silakan mengisi link evaluasi peserta kita. Di sini sudah kita tampilkan link evaluasi, silakan diisi. Sementara itu kita lanjut diskusi ya. Kita bacakan pertanyaan dari ruang live streaming YouTube, teman kita dari, oh ini ada teman kita yang sedang bertugas di Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet Jakarta. Baik. Akunnya ini disingkat ya, JKS 14 ya. Pertanyaannya, bagaimana prosedur penanganan jika pada saat kita melakukan tindakan endoskopi, pasien mengalami penurunan kesadaran? Sedangkan pasien itu adalah pasien yang pandemi COVID. Bagaimana arahnya? Mungkin disimpulkan ke Pak Antan nih Pak. Silakan Pak. Oke, baik. Saya ucapkan semangat dulu terhadap sejawat kita yang menangani COVID. Saya acungi jempol memberi semangat, tetap terus semangat untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Relawan kita ini di Wisma Atlet itu Pak. Iya, saya acungkan jempol Pak. Saya kagum dengan beliau ini. Bagaimana cara penanganan COVID ini pada pasien COVID, terutama pada pasien penurunan kesadaran untuk dilakukan tindakan. Jadi tim endoskopi ini memang satu sama lain saling berkaitan Pak. Adanya suatu mitra kerja dalam unit endoskopi itu. Jadi tidak hanya dokter, tidak hanya perawat, tidak hanya bagian lain dan lain sebagainya.
Satu tim endoskopi itu bisa mencakup atas dokter operator sebagai operator yang akan melakukan endoskopi, ada juga perawat yang terkait di dalamnya, dan juga ada tim anestesi. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah pengkajian terlebih awal. Jadi kita harus melakukan pengkajian ulang di awal. Apakah dilihat dari tanda gejalanya pasien ini, riwayatnya seperti apa, rekam jejaknya seperti apa. Jadi kita pelajari terlebih dahulu. Pasti sebelum tindakan itu ada laporan penjadwalan tindakan disesuaikan dengan tanda gejala atau terindikasi endoskopi. Kenapa harus diendoskopi? Nah, jikalau memang harus diendoskopi, taruhlah misalkan dengan kasus emergensi, tentunya ada persiapan khusus. Selain daripada penurunan kesadaran itu sendiri, apakah memang tindakan invasif endoskopi itu diperlukan atau tidak? Nah, contohnya adalah misalkan memang diperlukan, karena kalau tidak dilakukan, ini pasien misalkan bisa sampai shock, bisa sampai misalkan resiko kematian dan lain sebagainya. Kita ambil salah satu contoh pada pasien perdarahan, tapi dia COVID. Nah, bagaimana penanganannya? Kita sebagai tim medis, dalam hal ini adalah perawat, harus mempersiapkan segala sesuatu, mencakup alat endoskopi, mencakup APD, dan lain sebagainya harus siap dalam satu sistem. Nah, kita kaji ulang. Yang kedua, kita kaji riwayat pasiennya. Kita pelajari dulu. Nah, setelah itu kita siapkan, misalkan, pasien dengan perdarahan, HB-nya menurun di bawah 10 sampai 6, 5, 4, dan lain sebagainya. Kita baca ulang, walaupun kita bukan dokter, tapi kita harus mengetahui alur atau rekam jejak daripada pasien itu sendiri. Misalkan riwayat hepatobiliar atau misalkan varises esofagus, pecah varisesnya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus secara emergensi melakukan tindakan endoskopi itu sendiri. Tentunya dengan mengindahkan kaidah penanganan COVID. Dalam hal ini adalah kita mempersiapkan diri untuk APD-nya, kita mempersiapkan diri untuk secara mentalnya. Jadi itu lebih dilihat dari tingkat kesiapan kita. Nah, itulah perlunya ada suatu bagan dari SGNA sebagai asosiasi gastroenterologi mewadahi berbagai suatu tindakan tanpa menutup pelayanan endoskopi. Jadi kita ada prioritas utama. Kita klasifikasikan, yang ditanyakan tadi adalah mungkin masuk ke prioritas yang tinggi, makanya perlu proses emergensi untuk dilakukan endoskopi. Kurang lebih seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anton. Pertanyaan berikutnya masih dari ruang live streaming YouTube. Ini banyak nih pertanyaannya, bagus-bagus ini. Ada teman kita yang menyimak dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ini, atas nama Ibu Sri Wahyuni. Bagaimana perlakuan kita pada pasien yang belum konfirm COVID pada tindakan endoskopi? Apakah kita perlakuannya sama dengan pasien yang sudah konfirm COVID? Ditujukan untuk Ibu Purwanti sepertinya ini. Silakan, Bu. Terima kasih untuk pertanyaannya dengan Ibu Sri Wahyuni. Untuk penanganan pasien yang belum terdeteksi COVID, itu kita dalam menghadapi era pandemi COVID ini tetap harus melakukan screening. Kita tetap harus melakukan screening, pertama itu dengan pemeriksaan lab seperti rapid test, kemudian bisa lanjut juga dengan pemeriksaan toraks, dan bisa lanjut lagi ke CT scan. Nanti bisa dievaluasi kembali dari hasil CT scan tersebut. Kalau memang diduga ada screening ke arah COVID, nanti akan dirujuk ke dokter spesialis paru. Jadi nanti dokter spesialis paru sendiri yang akan menentukan apakah bisa endoskopi ini dilakukan atau tidak. Kalaupun memang belum terdeteksi, kalau biasanya harus sudah ada persiapan sehari sebelumnya, Bu. Tetap kita melakukan
screening ya terhadap semua pasien dalam menghadapi era pandemik COVID-19 ini. Baik. Bagaimana Bu Yuni? Ya, baik, saya kira cukup Bu Purwanti. Langsung ke pertanyaan berikutnya. Tadi pada saat paparan Ibu Purwanti, ini ada pertanyaan dari ruang live streaming YouTube juga, dari Leni Lalu. Pertanyaan ditujukan juga buat Ibu Purwanti, apakah masker N95 yang bisa digunakan 5 kali, apakah maskernya dapat diuji untuk dapat digunakan lagi atau bagaimana? Ini mungkin perlu penjelasan terkait dengan N95 yang bisa digunakan 5 kali. Kemudian pertanyaan berikutnya, 2 pertanyaan mungkin Bu Purwanti, Ya. terkait dengan masker juga. Ini juga ada teman kita yang menyimak di live streaming YouTube. Ini dari Jepang, ya. Sejawat kita yang sedang bertugas di Jepang. Terkait dengan masalah masker. Berapa jam kita bisa menggunakan masker bedah yang biasa, masker bedah biasa. Dan saat ini beliau sedang bertugas di Jepang. Di sana mereka menggunakan masker saat bekerja itu maskernya 2 buah untuk 1 minggu. Nah, ya. Jadi 2 masker itu dijatahin untuk 2 minggu. Ini bukan hanya di Indonesia ya, di Jepang pun sama. Ya, silakan Ibu Purwanti. Terima kasih untuk pertanyaan yang masalah N95. Itu bisa kita 5 kali pakai dengan catatan tidak ada kotor. Kemudian cara pelepasannya itu kita menyimpan dalam suatu wadah yang memang khusus hanya untuk masker N95 itu. Dan itu dilakukan tidak pada tindakan yang aerosol, jadi tidak ada cipratan langsung. Masker N95 masih bisa digunakan dengan catatan yaitu tadi penyimpanan masker N95 itu dengan 1 tempat dan itu dipakai untuk 1 orang. Nanti ketika akan dipakai lagi, cara pengambilannya pun harus diperhatikan. Jadi tidak semua bagian dari N95 itu dipegang. Dan untuk masker bedah, yang tadi teman kita dari Jepang, terima kasih live streamingnya, itu masker bedah itu sekitar 4-6 jam juga, dan itu diganti. Kalau untuk 2 masker 1 minggu, itu terlalu berat ya. Apalagi untuk resiko penyebaran itu lebih berat. Jadi kalau bisa diusahakan, ya bisa ditambah lagi untuk persiapannya lagi masker bedahnya. Karena apalagi masker bedah itu tidak ada saringannya, jadi basah dia nanti, nggak bisa dipakai untuk 1 minggu. Dan itu sekali pakai, nggak bisa disimpan, Mbak. Bagaimana? Baik. Terima kasih, cukup jelas, Bu. Kita angkat 1 pertanyaan terakhir dari rekan kita yang menyimak di live streaming YouTube. Pertanyaannya dari Septina Setiawati, ditujukan untuk Pak Antan dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur. Pertanyaannya adalah, bolehkah sterilisasi skup menggunakan air suhu biasa, Pak? Silakan. Ya, Pak Antan. Yang sangat bagus. Pertama adalah bagaimana kita mempunyai suatu standar SOP untuk bagaimana reprocessing atau penanganan sterilisasi daripada alat endoskopi itu sendiri. Jadi ada beberapa macam proses tindakan. Ini berlaku di endoskopi. Bisa untuk alat atau aksesoris itu sendiri, atau memang alat endoskopinya, dalam hal ini adalah scope. Nah, pertanyaannya apakah memang ada pengukuran suhu normal untuk proses pre-cleaning dan lain sebagainya. Itu sudah ditentukan dengan penetapan dari pabrik tentang jumlah enzimatik yang akan kita gunakan pada saat proses pre-cleaning. Itu ada alat ukurnya. Nah, tetapi kita harus melalui proses standar operasional untuk penanganan
reprocessing proses alat endoskopi, dalam hal ini adalah alat endoskopinya. Dari tahap pertama misalkan ada tahap pre-cleaning, itu yang dilakukan di ruang prosedur dengan menggunakan cairan enzimatik, baik di permukaan maupun di saluran alat itu sendiri. Satu. Yang kedua adalah melakukan pre-cleaning ulang di ruang sterilisasi. Ada namanya ruang sterilisasi itu pre-cleaning. Jadi sebelum dimasukkan ke cairan perendaman enzimatik dan perendaman DTT itu harus melakukan pre-cleaning ulang. Ditakutkan masih ada cairan, lendir, darah, dan sisa-sisa lainnya yang masih menempel di permukaan daripada alat atau scoop endoskopi itu sendiri. Yang berikutnya adalah setelah dilakukan pre-cleaning kita bilas dengan air yang bersih. Sebaiknya memang ada beberapa standar, ada yang menggunakan air RO, terus kemudian ada yang menggunakan air suhu biasa, itu bisa juga dilakukan. Tetapi tetap mengindahkan kaidah standar SOP-nya. Jadi kita harus melakukan perendaman dengan cairan enzimatik, kemudian kita washing lagi, pembersihan dengan cairan biasa, dan yang terakhir adalah dilakukan dengan menggunakan cairan DTT atau desinfektan tingkat tinggi. Nah setelah itu, jadi bukan hanya sekedar suhu air yang harus kita perhatikan, tetapi cairan desinfektan yang kita gunakan. Jangan sampai kita loncat. Kita menggunakan enzimatik sesuai dengan pertanyaan yang pertama tadi, apakah dengan sidejin sudah bisa dilakukan ulang untuk endoskopi? Nah, itu. Jadi kita harus tetap melakukan standar operasional dengan melakukan perendaman di enzimatik. Berikutnya dilakukan untuk lebih maksimum memutus mata rantai virus ini, dalam hal ini adalah COVID-19, ke jenjang perendaman desinfektan. Nah, tujuannya untuk memutus mata rantai itu. Nah, mudah-mudahan dengan DTT ini memang sudah ada penelitiannya, baik dengan menggunakan cairan DTT apapun itu jenisnya, virus itu akan mati. Tetapi perlakuannya beda dengan COVID-19. Nah, PEGI menyebutkan di sini bahwasannya perlu 2 kali untuk proses steril pada pasien penanganan COVID atau alat yang setelah digunakan pada COVID-19 itu sendiri. Tidak lupa terakhir dikeringkan, tidak lupa terakhir diberi label, kemudian tanggal expire-nya, nomor seri, siapa yang mensterilisasi, itu teradministrasi dengan baik. Dan sampai alat itu digunakan sampai bisa ke pasien lain lagi dan aman digunakan untuk dilakukan endoskopi yang berulang. Kurang lebih seperti itu, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Antan. Kita masuk sesi ketiga. Sesi ketiga ini adalah kita berikan kesempatan kepada sejawat kita yang ada di ruang Zoominar ini untuk bertanya langsung kepada narasumber kita. Teknisnya adalah Bapak Ibu silakan nanti mengangkat tangannya, ya, ditekan tombol raise your hand. Tapi dimulai dari aba-aba dari kami, ya. Hitungan ketiga. Baik, kita mulai. Siapa yang pertama terpilih, itulah yang akan mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita. Kita mulai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Silakan. Di off dulu share screen-nya, Pak, biar ketahuan. Ya, angkat tangan lagi siapa yang bertanya. Silakan. Ada yang bertanya dari live Zoominar kita? Ya, oke. Bu Silvialis. Silakan. Nggak bisa di-unmute ya? Oke. Sorry. Ya, Bu Silvialis silakan. Terima kasih Pak. Selamat sore. Saya Silvialis Ya. Andriani dari Papan, Rumah Sakit Tentara Dr. R. Harjanto. Ya. Ingin saya terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Yusin, dengan Bapak saya, Pak Antan. Pak Antan tadi menyampaikan bahwa petugas di ruang endoskopi bisa antara tergantung tindakan 2 atau 3 orang atau 3 sampai 4 orang. Saya tanyakan, yaitu biasanya kan di ruangan itu ada desinfektan.
yang jadi rancu memang biasa nanti di sana nanti petugasnya itu yang tentang mendesinfektan. Apakah petugas yang melakukan tindakan 2-3 orang tadi yang melakukan desinfektan ruangan atau dilakukan dengan petugas cleaning service khusus yang di ruangan tersebut? Demikian Pak. Baik, gimana Pak Anton? Baik, terima kasih. Yang kita perlu penjelasan tadi mungkin yang ditanyakan di awal itu adalah dalam suatu proses tindakan. Kalau barusan pertanyaannya bagaimana proses reprocessing atau sterilisasi, apakah hanya orang-orang itu saja atau tidak gitu. Nah, jadi di sini dalam satu tindakan memang benar tadi disesuaikan. Nah, tentunya pada bagian sterilisasi ada orang khusus di sana yang memang menangani processing untuk menangani cleaning atau menangani reprocessing steril alat endoskopi itu sendiri. Jadi bukan overlap. Jadi di sini bukan overlap, tapi di sini ada pembagian tugas. Nah, perlunya di sini tim kesehatan memperlakukan persiapan seperti ini, itu mempunyai disjob masing-masing. Seperti salah satu contoh, ada beberapa ruang endoskopi di rumah sakit, misalkan ada 2 ruang endoskopi. Nah, satu ruang endoskopi itu, misalkan kita membutuhkan 2-3 orang per satu endoskopi, satu kamar. Tapi ada juga bagian pre-cleaning, atau misalkan ada di bagian pencucian atau proses steril. Di situ orangnya khusus. Jadi tidak ada campur tangan atau overlap proses untuk tindakan. Jadi tidak ada proses untuk yang mengerjakan itu, yang melakukan endoskopi perawat itu, yang mencuci itu tidak. Tapi tentunya di sini ada pembagian khusus yang disesuaikan oleh PJ atau kepala tim untuk penanganan terutama kekhususan dalam pembagian tim SDM di unit endoskopi itu, Bu. Terima kasih. Baik, ya. Terima kasih, saya kira jelas. Kita mulai sesi berikutnya, pertanyaan dari peserta Zoominar langsung. Kita clear dulu yang angkat tangan. Oke, hitungan ketiga mungkin bisa langsung angkat tangan ya. 1, 2, 3. Oke, yang pertama, Ibu Nira Nirwana. Silakan, Nira Wirnana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya kepada Ibu Purwanti. Sekarang kan masker N95 seperti yang kita Ibu dari ketahui mana kan asalnya? memang langka ya, terbatas. Ibu dari mana? Saya dari Rumah Sakit Dustira Cimahi. Dari Rumah Sakit Dustira. Ya, silakan. Mic-nya mungkin agak dilonggarkan supaya tidak putus-putus. Untuk dengan kelangkaan masker N95 saat ini, sekarang kan kami menyiasati dengan memakai double dengan masker bedah. Itu menurut aturannya masker bedah yang di dalam atau di luar N95 yang sebetulnya sesuai dengan standarnya. Terus untuk Pak Antan, mau bertanya mengenai keadaan apabila pasiennya memang harus dilakukan endoskopi. Terus kan tadi kan di triase ke IGD untuk di screening dulu COVID. Apakah dia COVID atau tidak apabila dia beresiko COVID. Nah itu ketika screeningnya apakah cukup dengan rapid atau harus dengan swab juga? Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Terima kasih buat Ibu pertanyaannya. Ini memang menjadi dilema ya Bu buat kita karena kelangkaan dari N95 dan juga susah didapat. Jadi udah itu harganya tuh memang mahal. Untuk menyiasati tetap tidak bisa Bu. Kalau misalnya N95 itu harus dipakai di dalam. Nah, masker bedah boleh dipakai di luar untuk menghindari kotor. Kalau masker bedah itu di single use ya Bu, disposable. Kalau misalnya N95 tadi bisa dipakai ulang yaitu 5 kali. 5 kali dengan catatan penyimpanannya yang baik dan tidak terkontaminasi. Jadi boleh rangkap itu, tapi tetap masker N95-nya tetap yang di dalam. Baik,
terima kasih banyak. Dan Bu Wanti. Maaf Pak, untuk tambahan lagi, kalau misalnya memang Oke, silakan. pakai N95, itu itu masker bedahnya nggak usah dipakai lagi. Jadi nggak usah double. Oke. Ya. Baik, terima kasih Bu Purwanti Terima kasih Bu. dan Ya. Pak Antan dan para penanya, teman-teman peserta webinar. Mengingat waktu kita sudah lebih dari sekian menit, pukul 16, kami melihat memang sangat banyak pertanyaan yang ada di ruang chat webinar dan juga di ruang chat YouTube. Teman-teman kita yang nonton live streaming luar biasa. Dan mohon maaf kita tidak bisa membacakan semua pertanyaan karena waktu kita yang membatasi. Bapak Ibu sekalian, dari kami panitia mengingatkan bahwa banyak sekali pertanyaan terkait dengan sertifikat. Kami mohon bersabar karena sertifikat ini yang mengirimnya by system dan keseharian sistem ini bekerja terus untuk mengirimkan sertifikatnya ke email Bapak Ibu, mohon bersabar. Namun perlu diketahui bahwa dari webinar pertama sampai hari ini memang belum merata semuanya mendapatkan, ada yang sudah dapat, ada yang belum. Karena sistem terus bekerja, kami mohon dapat bersabar menunggu. Dan kemudian materi yang disampaikan pada pertemuan webinar hari ini, Bapak Ibu bisa download di halaman website kita supaya bisa dipelajari lebih lanjut dan cukup bermanfaat untuk menambah wawasan dan ilmu kita. Baik. Terima kasih sekali lagi buat Pak Antan Taufik Eskep dan Ibu Nes Purwanti Rahayu Eskep atas waktu melakukan pertemuan webinar sharing informasi dan ilmu terkait dengan peran perawat di ruangan endoskopi ya. Bapak Ibu sekalian, pertemuan ini akan selalu kita lakukan setiap hari pukul 14 hingga pukul 16. Dan saya lihat tadi di ruang webinar kita ada teman sejawat kita yang sedang bertugas ya, ada yang menonton bareng seperti akun Alwan Zainuri, Enung Kartini, Rahma Dewi, Dik, Anggi Widya dan lain-lain. Mereka sedang menyimak webinar kita walaupun sedang bertugas pada mungkin waktu istirahat mereka menyimak ilmu-ilmu yang akan disampaikan di ruang webinar ini. Dan ini mungkin akan membantu teman-teman kita dalam bertugas. Baik, sekali lagi kepada Pak Antan dan Bu Purwanti, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak. Ya, baik teman-teman sekalian, kami informasikan bahwa pengisian formulir evaluasi peserta akan kami buka hingga pukul 16.15. Silakan teman-teman di ruangan webinar ini dan juga teman-teman yang ada di ruang YouTube untuk mengisi form evaluasi kehadiran ini. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang ada di ruang live streaming YouTube untuk subscribe akun kita di YouTube agar supaya teman-teman bisa menerima informasi terkait dengan live streaming webinar berikutnya. Kemudian untuk esok hari kita akan membahas terkait dengan bagaimana peran perawat pada masalah mata. Ya, besok akan disampaikan oleh teman kita dari Ikatan Perawat Mata Indonesia atau IKPAMI. Ada 2 narasumber yang akan membahas besok itu, yang cukup penting buat kita ketahui terkait dengan bagaimana tentang triase kedaruratan mata, bagaimana cara menjadi pemeriksaan diagnostiknya dan seterusnya. Tunggu kami besok pada waktu dan jam yang sama. Baik Bapak Ibu, kami cukupkan pertemuan webinar hari ini. Dari kami panitia, khususnya saya sebagai moderator, pada pertemuan ini apabila ada kesalahan, kekeliruan dan juga ketidaklengkapan informasi atau mungkin gangguan-gangguan lainnya, mohon maaf. Mudah-mudahan keesokan hari dan seterusnya kita selalu melakukan perbaikan-perbaikan. Baik dari kami pesankan kepada teman-teman terus bersemangat, jaga kesehatan, kompak dan saling menguatkan itu yang paling penting, dan kita harus bekerja secara profesional. Dari kami panitia dan juga moderator mengucapkan terima kasih. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.